어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yang bisa pimpin doa? Siapa? Ya, silakan. Sebelum kita memulai, mari kita membaca pertanyaan dan tagline masing-masing. Mari mulai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana mata pelajarannya? Belajarnya tadi lancar kan? Nah, di sini juga akan diberikan layanan terkait bidang sosial yaitu hubungan konflik dalam pasangan. Dan tujuannya yaitu yang pertama agar ini adik-adik sekalian bisa mampu menyelesaikan tingkat pertemanannya. Yang kedua dapat membedakan yang mana teman yang baik dan mana yang bukan toksik. Terus yang ketiga bisa mengambil tindakan ketika kalian itu terjerumus dalam lingkaran toksik. Dan yang terakhir itu kita mengatasi dampak-dampak dari hubungan toksik. Oke, paham? Paham. Nah sekarang ibu ingin membuat kontrak waktu layanan. Di sini saya akan memberikan layanan kurang lebih 20 menit. Apa kalian siap? Siap. Oke. Di sini saya punya ini semangat. Saya mau memberikan layanan kepada kalian. Kita akan melakukan ice breaking. Ayo berdiri. Coba. Oke, di sini es krimnya itu tepungnya tuh. Kalian harus seperti ini. Kalau saya bilang tepungnya sendiri, kalian tepuk tangan dua kali. Kalau saya bilang tepungnya kanan, kalian tepuk tangannya. Begini contohnya, kan tepungnya mesti ada dua kali. Kalau saya bilang tepungnya mau kanan, bilang aja teman kiri kanan ini sebelah kanan kalian tangannya. Kalau yang kiri, tapi ini kita nggak boleh ini dikenakan, apa dikena kita? Dalamnya, tidak, yes. Ayo, oke. Tepungnya mau kanan. Tepungnya mau kiri.
Selanjutnya, apa kalian sudah siap untuk melangkah lebih lanjut ke kegiatan kita selanjutnya? Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ada papan jelas bahwa hukuman itu berjumlah dari kesejahteraan. Kenapa saya angkat ini topik? Karena menurut saya zaman sekarang itu generasi Z banyak yang terlibat dalam hubungan toksik, tapi mereka tidak tahu bahwa dia itu masuk dalam lingkaran toksik. Nah, jadi kalau untuk materi dengan terkait topik ini, kita akan melangkah. Yang pertama itu, nah, pengertian. Sebelumnya itu ditanya, ada yang tahu hubungan toksik itu seperti apa? Tidak. Saya. Ya, silakan. Bulu. Oke, ada lagi? Jangan asal. Apa? Apa deh? Pasar. Oke, di sini ada pengertian terkait hubungan toksik. Nah, hubungan toksik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan interpersonal yang merugikan, tidak sehat, atau beracun antara dua orang atau lebih. Tahu maksudnya ini? Tahu. Nah, begini, apabila kalian terlibat hubungan interpersonal atau kalian memiliki teman lah, misalnya kita saling berteman, tapi di dalam pertemanan kita atau biasa kalian sebut circle, tahu? Tahu. Dalam circle kalian itu terdapat pihak yang merugikan, sudah tidak sehat atau beracun, itu sudah termasuk dalam lingkaran yang toksik. Paham? Paham. Dan yang kedua, ada jenis-jenis toksik. Yang pertama, toxic relationship. Seperti yang contoh tadi teman Anda katakan, cemburu. Nah, begini. Dalam toxic relationship itu adalah merupakan hubungan antar satu pihak dengan yang lainnya yang bisa, contohnya pacaran. Ya. Nah, kapan dikatakan bahwa kalian menjalin hubungan toksik itu seperti misalnya yang tadi, contohnya cemburu berlebihan, ataukah kalian punya pasangan yang egois ya, yang terlalu overprotective, yang kayak posesif ya, termasuk kenapa? Karena ketika kalau misalnya kalian posesif, bisa sih posesif, tapi kita tahu batasan. Misalnya jika kalian menjalin hubungan dengan lawan jenis kalian, kalian mungkin sudah berani. Kalau kalian masuk di toxic relationship ya, kalian sudah berani melawan orang tua kalian. Misalnya, ketika kalian izin, pasti kalian izin ke pacar kalian kan? Kalau tidak izin kan kalian tidak pergi. Tapi sebaliknya, kalau kalian izin kepada orang tua kalian, tidak diizinkan, kalian akan berusaha semampu kalian bagaimana caranya bahkan bisa berbohong. Betul? Betul. Hubungan pertemanan yang toksik atau yang beracun itu seperti apa? Ada yang tahu? Toxic friendship itu yang mana lingkar persahabatan sosial yang di dalamnya itu tidak ada empati, hanya ada saling mengkritik, tidak mau menerima kritik orang lain, saling kucing begitu. Tahu Anda yang paling sering pasti yang kalau begitu saling terus toxic family yang mana? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Nah, toxic family itu adalah kondisi di mana di dalamnya kita saling merusak atau saling
Nah itu tadi anak beberapa alasan kenapa orang panik. Yang pertama itu takut kehilangan, luka masa lalu, anak pegawai tidak juga dari diri sendiri. Kenapa? Karena itu biasanya orang ini suka memendam perasaannya sehingga dia bisa jadi toksik. Terus ada kenapa people toxic harus dicari. Nah ini saya punya lagi video. Nah ini karena yang pertama itu kalian harus tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu setidaknya kita terhubung dengan 3 jenis people. Mana? Yang pertama, mereka yang membawa dampak positif, dan mereka yang membawa dampak negatif, dan mereka yang sudah berada di level toxic. Nah, mereka yang sudah untuk kita ada potensi positif, tentu kita harus pertahankan karena dia memiliki value untuk kita pertahankan. Dan yang membawa dan yang membawa dampak negatif, kita harus terhadap orang-orang yang seperti ini karena namanya juga dia yang membawa dampak negatif dan nyaman. Dan kalian harus hindari. Dan yang mereka sudah berada di level toxic ini benar-benar kalian harus hindari. Kenapa? Karena orang yang sini sudah berada di level toxic itu membawa
cinta. Ada speaker sama ini. Mungkin sih. Jadi ketika kalian merasa kalian itu kalian merasa itu kayak merasa benar-benar kalian harus berani keluar dari itu. Sekarang ada yang tahu terus atau kalian fantasi lagi interaksi kalian dengan mereka biasanya kan kalian sedang berbincang dengan mereka. Tapi ketika kalian sudah kalian bisa batasi saja dulu pergaulan kalian tapi interaksi kalian dengan orang itu di kelas itu. Oke. Nah, berhubung karena di sini sudah selesai, saya ingin kalian membuat kelompok. Sini berapa jumlahnya? 28. Yang hadir kali ini. Berapa di sini? Ini Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cocok nih. Coba lihat Kak. Ini kan sudah bagi kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tadi saya sudah menampilkan ada 6 jenis tipe toxic people. Ada yang masalah kelompok 1 itu mempraktekkan bagaimana sih orang yang bisa ini. Berapa kita? Ya. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4.